Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Pilamilahi, NIM 19095111034 dari kelas 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur yang merupakan topik ketiga dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Di sini terdapat pengertian media pertumbuhan, yang mana media pertumbuhan organisme merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media ini memiliki banyak macam jenis yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yang mana yang pertama adalah tingkat keasaman atau pH. Nah, pH ini merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri. Nah, kondisi optimum bagi bakteri untuk tumbuh yaitu pada pH sekitar 4,6 sampai dengan 7,0. Sedangkan pada kapang dan hammer itu pada pH yang lebih rendah. Selanjutnya adalah sterilisasi, yang mana aspek ini berkaitan dengan tindakan pencegahan agar media tidak terkontaminasi oleh mikroba lain selain mikroba yang diamati. Karena jika media terkontaminasi, maka akan mengakibatkan hasil pengamatan bersifat tidak valid. Misalnya pada perhitungan sel bakteri, jika terjadi kontaminasi pada media akan menyebabkan hasilnya tidak sesuai. Oleh karenanya media diharuskan untuk disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah suhu, yang mana suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Karena masing-masing mikroba itu memiliki perbedaan suhu optimum untuk pertumbuhannya, sehingga jenisnya dibagi menjadi 3. Yang mana yang pertama yaitu mikroba psikropil. Mikroba ini tumbuh pada kisaran suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, mikroba mesopil. Mikroba ini tumbuh pada kisaran suhu 20 sampai 45 derajat Celcius. Mikroba jenis patogen pada umumnya itu juga merupakan jenis mikroba mesopil, yang mana mikroba jenis ini tumbuh dengan optimal pada suhu kamar atau suhu ruangan. Pada tubuh manusia juga, yakni sebesar 37 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal bagi pertumbuhan mikroba patogen. Kemudian yang ketiga, mikroba termofil, mana mikroba ini merupakan jenis mikroba yang dapat hidup pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, nutrien. Nah, nutrien ini berpengaruh sebagai asupan nutrisi atau sumber energi bagi mikroba untuk menunjang proses pertumbuhannya. Nah, unsur-unsur tersebut seperti hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Selanjutnya, oksigen. Nah, pada aspek ini itu masing-masing mikroba memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, mikroba dibagi menjadi 4 jenis, yaitu bakteri aerob, yang mana mikroba ini membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua, mikroba anaerob, yang mana mikroba ini tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga adalah mikroba anaerob fakultatif. Mikroba ini tidak dapat tumbuh dengan ada atau tidak ada oksigen. Sedangkan yang keempat adalah mikroba mikroaerofil. Mikroba ini membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Nah, bakteri-bakteri patogen umumnya itu bersifat aerob, sedangkan bakteri yang tumbuh pada pencernaan manusia itu bersifat anaerob fakultatif. Kemudian ada tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini merupakan hal yang dapat mempengaruhi mikroba, yang mana dapat menyebabkan terjadinya hipotonis pada tekanan rendah dan hipertonis jika tekanannya terlalu tinggi pada sel mikroba. Kemudian jenis klasifikasi jenis media pertumbuhan jamur dan bakteri itu dibagi menjadi 3 pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan bentuk, yang dibagi atas media padat, media semi solid, dan media cair. Sedangkan berdasarkan komposisi dibagi menjadi media alami, media semi sintetis, dan media sintetis. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan fungsi dibagi menjadi media umum, media diferensial,
media diperkaya, media selektif, dan media biokimiawi dan gula-gula. Selanjutnya jenis media yang pertama berdasarkan bentuknya yaitu media padat, yang mana media padat ini mengandung bahan pemadat atau agar sekitar 15% sehingga bentuknya padat. Nah, media padat itu sendiri menurut bentuk dan wadahnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Nah, media padat itu digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi, dan untuk memperoleh biakan murni. Nah, kemudian selain itu juga media padat umumnya digunakan pada bakteri, ragi, jamur, dan terkadang juga pada mikroalga. Contoh daripada media padat ini yaitu nutrien agar, potato dextrose agar atau PDA, dan plate count agar atau PCA. Kemudian selanjutnya media cair. Nah, media cair ini merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat atau agar sehingga konsistensinya cair. Media ini umumnya digunakan untuk melihat sifat pertumbuhan bakteri seperti keru uniform, membentuk endapan berpasir, atau membentuk untaian rambut atau kaput medusae. Selain itu, media cair digunakan untuk pembenihan diperkaya sebelum disebar ke media padat. Nah, media ini tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak dapat dipakai untuk mempelajari koloni kuman. Contoh dari media cair ini yaitu buffer pepton, nutrient broth, lactose broth, dan meconium broth. Selanjutnya yaitu media semi-solid. Nah, media semi-solid ini merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4% agar sehingga konsistensinya menjadi kenyal atau tidak padat dan tidak cair. Pada umumnya media ini digunakan untuk melihat pergerakan atau motilitas bakteri. Nah, contoh dari media ini yaitu NFB atau nitrogen free bromothymol blue semi-solid. Kemudian selanjutnya media pertumbuhan berdasarkan komposisi, yaitu yang pertama media alami atau non-sintetis, yang mana merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya, media ini digunakan untuk menumbuhkan dan mengamati taksonomi mikroba. Yang kedua adalah media semi-sintetis, yang mana merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan sintetis. Contohnya adalah paleonutrisin atau agar. Kemudian media sintetis, yang merupakan media yang disusun dari senyawa kimia dengan formulasi takaran dan jenis yang diketahui secara pasti. Contoh media ini yaitu Salmonella Shigella agar atau SSA, Meconium agar, dan lain-lain. Baik, kemudian adalah klasifikasi media berdasarkan fungsinya. Kemudian yang pertama itu adalah media umum. Nah, media ini merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri, baik itu bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contoh media ini yaitu nutrien agar dan blood agar, yang mana dapat dilihat pada gambar contoh dari blood agar yang ditunjukkan pada gambar nomor kiri dan nutrien agar pada gambar kanan. Selanjutnya media diferensial. Nah, media diferensial ini merupakan media basal yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri serta bertujuan melihat sifat pertumbuhannya. Selain itu, media ini juga digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Contoh media ini yaitu media thiosulfat citrate bile salt sucrose atau TCBS yang digunakan untuk menyeleksi bakteri Vibrio cholera. Kemudian media Salmonella dan Shigella agar atau SSA yang digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, sebelum contoh lainnya itu yaitu contoh lain dari media diferensial itu yaitu media blood agar, yang mana media ini dapat digunakan untuk melihat sifat hemolitik bakteri yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu alpha hemolitik atau zona hemolitik tidak sempurna, kemudian beta hemolitik atau zona hemolitik sempurna, dan gamma hemolitik atau tidak terbentuk zona hemolitik. Selanjutnya adalah media selektif. Nah, media selektif sendiri merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu saja. Oleh karenanya, media ini mengandung zat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Contoh media ini yaitu Meconium agar plate atau MCA, yang mana digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif tetapi menumbuhkan gram negatif, kecuali Pasteurella dan Haemophilus. Contoh lain dari media ini diantaranya Salmonella Shigella agar, kemudian Brilliant green agar, Eosin methylene blue agar, dan bismuth sulfite agar.
Kemudian pada media selektif ini juga dapat dibedakan koloni-koloni bakteri Enterobacteriaceae yang memfermentasi laktosa maupun tidak memfermentasi laktosa. Nah, pada media MCRNSSA, bakteri yang fermentasi laktosa itu memiliki warna pink, sedangkan yang tidak memfermentasi laktosa itu tidak berwarna. Sedangkan pada media BGA, bakteri yang fermentasi laktosa itu berwarna kuning, sedangkan yang tidak memfermentasi laktosa itu berwarna merah. Media yang diperkaya. Media ini merupakan media yang mengandung bahan dasar untuk pertumbuhan mikroba dan zat-zat tertentu yang ditambahkan seperti serum, kuning telur, dan lain-lain. Media ini pada umumnya digunakan untuk menemukan bakteri Salmonella dari sampel feses penderita. Contoh media ini yaitu salinate broth dan tetrathionate broth. Nah, pada media contoh tadi, pertumbuhan dari bakteri coliform yang terdapat pada saluran pencernaan hewan dan manusia akan ditekan oleh salinate atau tetrathionate, sedangkan Salmonella bisa tumbuh. Kemudian masa optimum biakan pada media yang diperkaya ini yaitu 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah media biokimiawi dan gula-gula. Nah, media biokimiawi dan gula-gula merupakan media yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik mikroorganisme dengan cara melakukan inokulasi pada beberapa media tertentu. Secara konvensional, media ini digunakan untuk identifikasi sifat-sifat biokimiawi yang khas dari mikroorganisme tertentu. Beberapa contoh media biokimiawi yaitu sulfit indole motility atau SIM, media methyl red phosphorus MRAV, travel sugar iron agar TSIA, dan simon citrat agar SCA. Sedangkan media gula-gula terdiri dari glukosa, laktosa, sukrosa, trehalose, inositol, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang telah menyinggung hati. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.